الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Kisah putra daripada Abdullah ibn Umar. Sayyidina Umar Ibn Khattab punya putra bernama Abdullah, dan Abdullah punya putra bernama Salim. Jadi ini cucunya Sayyidina Umar, terkenal sebagai seorang abid dan seorang zahid, seorang ahli ibadah dan seorang zuhud. Suatu hari beliau sedang khusyuk duduk munajat di dalam Ka'bah, bukan di dalam Masjidil Haram, bukan, di dalam Ka'bahnya ya kawan. Karena dulu memang di zaman Nabi dan para sahabat, bahkan tabi'in, pintu Ka'bah terbuka ya kawan. Nah, beliau duduk di dalam sedang munajat. Munajat itu artinya sedang mencurahkan isi hati kepada Allah. Munajat itu artinya curhat ya kawan. Kalau kita bilangnya curhat, munajat itu kita sedang curhat kepada Allah. Nah, begitu beliau sedang curhat kepada Allah, ibadah di situ, tiba-tiba saudara datang khalifah dengan pasukannya. Saat itu yang menjadi khalifah Hisham ibn Abdul Malik ya. Datang sang khalifah, kemudian juga masuk ke dalam Ka'bah. Pengawalnya nunggu di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah ya kawan. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, saudara, sang khalifah lihat ini, cucunya Sayyidina Umar lagi ibadah, lagi khusyuk, lagi tenang, saudara. Nah, tidak lama selesai itu, dia lihat begitu ada waktu luang, kesempatan, Salim bin Abdullah bin Umar ini bisa ditegur. Masa sang khalifah mengatakan, dia katakan apa? Ya Salim, salni hajatan. Hei Salim, kebetulan ketemu di sini, silakan kau minta apa kau punya hajat kepadaku. Silakan, kau perlu apa aja, kau ada urusan apa aja. Ini yang nawarin khalifah ini ya kawan, nggak sembarangan ini. Pokoknya ente punya hajat apa aja, ngomong sekarang. Ada yang menarik, apa dijawab oleh Salim? Salim menunduk menjawab, dia katakan kepada khalifah, inni astahyi an as'ala ghairuhu wa ana fi baiti. Nah, katanya, wahai Hisham, ana malu. Bagaimana anda bisa minta kepada selain Allah, sedangkan kita nih lagi ada di dalam rumahnya Allah. Gimana minta kepada selain Allah? Malu. Sang khalifah paham ya kawan, udah kalau segitu dia nggak ngomong apa-apa lagi. Selesai zikirnya dalam Ka'bah, kemudian keluarlah ini yang namanya Salim. Khalifah begitu melihat Salim selesai daripada ibadahnya, zikirnya, keluar dari dalam Ka'bah, maka sang khalifah pun menyelesaikan acaranya di dalam Ka'bah. Dia kejar ini Salim. Jadi bukan Salim yang ngejar khalifah, bukan ya kawan. Khalifah yang ngejar Salim. Begitu sampai di luar Ka'bah, apa sang khalifah mengatakan? Ya Salim, salni hajatan. Sekarang kita udah di luar Ka'bah. Sekarang kita udah di luar di rumah Allah. Ente punya hajat apa? Sampaikan. Kemudian Salim bertanya kepada sang khalifah, baik, sya'nud dunya amil akhirah. Ini yang ente tawarkan kepada ana nih, urusan dunia apa urusan akhirat nih yang mesti ana minta? Nah, si khalifah mengatakan, ya tentu urusan dunia dong. Kalau urusan akhirat nggak mungkin si khalifah bisa ngasih urusan dunia. Apa ente punya hajat? Nah, setelah dijawab begitu, Salim mengatakan, apa dikatakan? Wallahi, demi Allah, katanya. Kata Salim, saudara, lam as'alid dunya mimman yamlikuha. Aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Wa kaifa as'alud dunya, bagaimana aku harus meminta dunia mimman lam yamlikuha? Bagaimana aku minta dunia dari orang yang enggak memiliki dunia itu? Maksudnya Allah aja pemilik dunia, anda nggak pernah minta dunia sama Allah. Terus ente kan nggak memiliki dunia, bagaimana anda bisa minta sama ente yang nggak memiliki dunia? Habis ngomong begitu langsung jalan Salim ya kawan. Si khalifah bengong aja ya kawan. Nah, ada pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Nah, kita diajarkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, gantungkan harapan kita semua kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia ya ikhwan. Itu satu pelajaran luar biasa. Pelajaran yang kedua ya ikhwan, yang beliau tunjukkan kepada kita, saudara, jangan merendahkan diri kita kepada orang lain hanya karena jabatan dan harta benda mereka. Jangan, mereka mau setinggi apapun jabatannya, sehebat sebanyak apapun harta bendanya, saudara,
semua itu tidak akan pernah ada artinya, saudara, di hadapan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang diberikan oleh Salim, saudara? Di sini kita bisa lihat, saudara, jangankan dalam soal yang munkar, ini dalam soal minta dunia, saudara, Salim lagi ngajarin sang khalifah. Ini kan teguran buat sang khalifah, udahlah, kau nggak usah sombong dengan kau punya harta, kau nggak usah sombong kau punya kedudukan, nggak usah nawarin ini itulah, Allah yang maha besar, yang kekayaannya begitu banyak, anda malu minta dunia, apalagi sama ente. Artinya Salim ini sedang berdakwah sekaligus amar ma'ruf nahi munkar kepada sang khalifah tadi, tapi dengan cara yang santun, lembut, tapi menusuk, ya kawan, menyadarkan sang khalifah. Jadi jangan terlalu bangga dengan, oh ini kaya, ini bisa sembarangan seenaknya nawar-nawarin orang, enggak ada apa-apanya. Kedudukanmu begitu tinggi di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Kekayaanmu begitu banyak di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Ini pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, bukan hanya untuk sang khalifah, tapi juga untuk kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang tidak berharap kepada siapapun selain kepada Allah, yang selalu kita khususkan ibadah kita hanya untuk Allah, agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, dan kita hanya akan berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Amin ya rabbal alamin.